أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والاعتبار وعظة لأولي النهى والاعتبار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الملك الجبار
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه القادة الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن أجسادكم على النار لا تقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memelihara iman dan Islam kita, yang menjaga iman dan takwa kita. Dengan izinnya kita bertemu, dengan izinnya kita berkumpul di hari baik ini, di majlis yang baik ini, di salah satu rumah Allah yang dicintainya. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang pandai bersyukur, karena syukur adalah sumber penghasil rezeki yang senantiasa tak kering sepanjang waktu. La in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur, pasti aku tambahkan kepadaku nikmatku. Ma'asyiral kiram, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa salawat dan salam kita mengiringi hari-hari kita, khususnya di majlis-majlis seperti ini, kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan izin Allah, kemudian perjuangan beliau, jihad beliau, usaha kerasnya dan pengorbanannya, kita menikmati hasil daripada dakwahnya, sehingga risalah ini menjadi salah satu yang sangat berharga, bahkan paling berharga yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini. Harapan kita kepada Allah yang maha besar, sangatlah besar. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi yang besar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi fitnah di antara para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, terjadi perbedaan ijtihad yang hari akhirnya mengakibatkan mereka harus berhadapan dan harus mengangkat senjata. Maka pada waktu itu masih ada sekitar 35.000 sahabat yang masih hidup. Masih ada 35.000 sahabat yang masih hidup, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah. Namun yang terlibat dalam fitnah hanya 30-an orang. Hanya 30-an orang. Yang selebihnya adalah menjauhi fitnah. Dan yang ikut karena memang terpaksa ikut, karena berada di antara di lingkaran penguasa, antara pengikut Ali bin Abi Thalib di satu pihak dan pengikut Muawiyah ibn Abi Sufyan di satu pihak. Mereka tidak bisa keluar. Andainya bisa keluar, mereka juga ingin meninggalkan fitnah ini yang terjadi di antara kaum muslimin, yang dengan ijtihadnya sampai akhirnya menumpahkan darah. Oleh itu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah,
Di sini pentingnya kita merujuk kembali kepada sikapnya generasi emas, generasi terbaik umat ini, generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang kokoh tegaknya, orang-orang yang teguh dengan prinsip akidahnya, orang-orang yang senantiasa menjadikan jalan Nabi sebagai jalan yang diikutinya, orang-orang yang selalu bertanya tentang ridha Allah atau murka Allah dalam segala tindakan dan lakunya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian kepada fitnah yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Fitnah bila sudah terjadi, azab bila sudah turun, maka turunnya meliputi semua orang yang ada. Disinilah letaknya tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar dari orang-orang yang Allah berikan ilmu dan diangkat derajatnya, untuk menjelaskan kepada umat, untuk menerangkan kepada umat mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ketika Nabi alaihi salatu wassalam datang ke Madinah, orang-orang Madinah merayakan dalam satu tahun ada 2 perayaan besar yang dirayakan mereka sejak turun-temurun, yang diwarisi dari nenek moyangnya. Nabi alaihi salatu wassalam lalu mengatakan kepada mereka, Inna Allah qad abdalakum idaini khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari raya kalian di masa jahiliyah tersebut dengan 2 hari raya yang lebih afdal, 2 hari raya yang lebih baik, 2 hari raya yang mengandung ibadah dan pahala, bergembiranya mendatangkan pahala dan kebaikan. Idul Fitri wa Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan Allah sudah ganti, maka mereka pun mengganti seperti yang Allah inginkan. Tidak ada lagi mereka mengingat-ingat, padahal setiap waktu jadwal itu datang kepada mereka, tetapi mereka tidak lagi melakukannya karena Allah sudah menggantinya dengan yang lebih baik. Mereka tidak berijtihad, barangkali kita hidupkan malam itu atau kita hidupkan hari itu dengan membaca bacaan-bacaan yang ada dalam agama kita, tetapi mereka istiqamah, mereka kokoh, karena Nabi alaihissalam telah bersama mereka 10 tahun di Madinah. Bersama Nabi alaihissalam 10 tahun di Madinah, Nabi tidak pernah mengingatkan lagi kepada mereka tentang hari raya yang sudah dinasakh tersebut. Innallaha qad abdalakum khairan aw idaini khairan minhuma. Allah sudah ganti dengan yang lebih baik, maka tidak ada yang lebih baik daripada apa yang Allah gantikan. Inilah prinsip, inilah agama, inilah sesungguhnya yang harus diikuti. Karena ilmu, seperti khutbah kita pada bulan yang lalu, bahwa agama ini mesti berdasarkan huda, berdasarkan petunjuk ilmu, kemudian harus berbentuk dinil haq, aplikasi nyata dari ilmu yang Allah berikan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Di saat Nabi hijrah ke Madinah, di situ terdapat orang-orang Yahudi, orang-orang agama ahlul kitab, yang juga memiliki hari-hari yang mereka besarkan, hari-hari yang mereka muliakan. Dan Nabi dengan Islam yang sangat toleran, Islam yang sangat moderat dengan makna yang sesungguhnya,
Moderat yang sesungguhnya adalah adil. Moderat yang sesungguhnya adalah tidak memaksakan. Moderat yang sesungguhnya adalah tidak mengganggu. Dan itulah toleransi yang dicontohkan Nabi SAW. Nabi tidak pernah mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mengucapkan selamat kepada orang-orang Yahudi dengan alasan mereka adalah selalu bertetangga. Mereka harus rukun dan damai. Alhamdulillah, selama mereka bertetangga dengan Rasulullah SAW, sampai mereka harus dikeluarkan karena berkhianat. Karena berkhianat kepada perjanjian, dan itu masuk dalam klausul perjanjian Piagam Madinah. Ada mereka terusir dan pergi dari Madinah. Dan ini adalah hukum Allah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Maka alasan bahwa kita selamanya bertetangga, bahwa alasan kita harus saling menghormati dan berbuat kebaikan dengan sesama, tidaklah menjadikan Nabi SAW mencampur adukkan antara ajaran agama. Di sinilah pentingnya kembali kepada manhajnya as-salafus salih, orang-orang yang kokoh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang istiqamah, yang kita diminta untuk mengikuti mereka. Dan selalu kita minta kepada Allah dalam setiap rakaat salat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah, wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah jalla fi'ulah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa, fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum madza qaddamat lighat. Ma'asyiral kiram, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya berbicara atas nama Allah, sesungguhnya berfatwa atas nama Allah adalah seperti orang menandatangani surat dari raja. Siapa yang menandatangani dengan selain hak, siapa yang menandatangani dengan tidak ada izin, siapa yang menandatangani secara ilegal, adalah sebuah pelanggaran besar yang hukumannya sama-sama kita ketahui. Karena termasuk pengkhianatan yang tidak terampunkan dalam negara. Apalagi menandatangani tentang Allah atau dari atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berfatwa dalam agama atas nama Allah, bahwa Islam membolehkan kita untuk mencampur adukan ajaran, antara ajaran tauhid dengan kesyirikan, antara iman dengan kekufuran, antara kejujuran dengan kemunafikan, dicampur adukkan menjadi satu, adalah sebuah dosa besar. Sebagaimana mengakui kekufuran adalah kufur, mengiyakan kesyirikan adalah syirik, bersekongkol dengan nifak adalah kemunafikan, dan menyetujui dan mendukung kemaksiatan adalah maksiat, dan mendukung pelanggaran adalah pelanggaran. Maka berfatwa atas nama Allah dengan cara kebatilan adalah kebatilan. Dan terdatang dari Nabi SAW bahwa sama siapa yang bernafsirkan Al-Quran dengan akalnya, maka dia adalah orang yang berdosa. Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi mengatakan, barang siapa yang berbicara dan berijtihad yang bukan ahlinya, atau siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya semata, maka dia tetap berdosa sekalipun hasil ijtihadnya benar. Dan siapa yang berijtihad
dengan dasar ilmu yang dia miliki, dan dia ahli untuk berijtihad, tetap berpahala sekalipun dia salah. Yang pertama, sekalipun benar tetap berdosa karena dia bukan ahlinya. Dan yang kedua, walaupun salah tetap berpahala karena dia melakukan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kaum muslimin. Janganlah berfatwa atas agama Allah dengan hanya sekedar pendapat, analogi dan logika. Karena agama ini dasarnya bukan pikiran. Agama ini bukan kecerdasan. Walaupun agama lebih cerdas dari segala kecerdasan. Agama ini bukan hasil renungan dan pengalaman. Agama ini adalah turun dari Ar-Rahim Ar-Rahman, turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil pemikiran seseorang. Orang-orang kafir nanti di akhirat, orang-orang kafir yang hari ini menjadi contoh dan teladan kebanyakan umat, orang-orang kafir yang hari ini menjadi ikutan yang sangat disucikan, bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat, mereka adalah orang berkemajuan, maka pada hari akhirat ternyata mereka tak menggunakan akalnya. Ketika ditanya, apa sebabnya kalian masuk ke dalam neraka ini? Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andainya kami mau mendengarkan seruan para nabi, mau mendengar panggilan dan dakwah para nabi, aw na'qilu, atau kami menggunakan akal, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala ini. Akal tidak menyelamatkan dari azab Allah, tetapi ilmulah yang menyelamatkan. Maka bertakwalah kepada Allah kaum muslimin. Jangan sekali-kali berpikiran dalam agama ini bahwa segala sesuatu yang dipandang baik oleh akal kita, sesuatu yang dirasa baik oleh hati kita langsung menjadi bagian dari agama. Sesungguhnya itu adalah penodaan terhadap agama. Oleh sebab itu Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa toleransi beragama bukan mencampur adukkan agama. Prinsip kita jelas, la ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Prinsip kita jelas, lakum dinukum waliyadin, agamamu bukan urusanku dan agamaku bukan urusanmu. Maka bertobatlah orang-orang yang telah mengikuti kesesatan dengan pikiran, orang-orang yang telah menyimpang dengan perasaan. Mudah-mudahan Allah kembalikan mereka kepada Islam dengan pengembalian yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم من وليت أمرا من أمورنا فرفق بهم فارفق بهم يا رب العالمين. اللهم من وليته أمر من أمورنا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. اللهم أبدله بخيرا من يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
Qumu ila salatikum.